Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu 910 Yuza Ecos. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya standar 910 ya, yang warna coklat kardus dan di atasnya ini ada logo 910 yang besar. Terus di sininya ada stiker official partner PB Pasi. Ini boxnya agak banyak-banyakin ya, ini karena pengiriman. Tapi sebenarnya kualitasnya lumayan. Lanjut ke bagian sininya, ada tulisan 910 dan 910.id. Lalu di sisi sininya, sosial medianya 910 Shoes, logo 910, tulisan 910. Di bagian sininya, tulisan 910. Di bawahnya ada size conversion dan branding information serta sosial medianya 910. Lalu di bagian sininya ada label size-nya, Yuza Ecos, ada siluet sepatunya, dan size-nya saya pakai 42. Dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka, dalamnya coklat kardus ini juga. Terus ini kertas minyaknya warna putih dengan logo 910 yang banyak. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya ya. Pertama kita mulai dari siluetnya. Siluetnya ini sepatu trail dan secara desain menurut saya bagus, terutama colorway-nya karena warnanya pakai warna hijau pastel gitu ya. Jadi kelihatan bagus. Lanjut ke bagian uppernya. Uppernya itu dia pakai bahan mesh dan meshnya ini agak kasar, cuma berasa kuat. Terus dia itu lumayan transparan ya, jadi kalau pakai kaos kaki yang warnanya genjreng gitu atau terang, dia akan tembus pandang dari sini. Terus bagian samping seperti ini. Terus di bagian sini ada bahan sweat dengan tulisan 910. Di bagian belakangnya ada full tab 910 ya, yang lebar banget dari ujung ke ujung sini. Terus untuk heel counternya dia lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Untuk sisi dalamnya mirip ya dengan sisi luarnya. Terus uppernya ini lumayan longgar, jadi waktu saya pakai itu masih banyak ruangan di dalamnya. Jadi mungkin buat yang berkaki lebar masih cocok untuk true to size. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya nyambung ya dari yang sweat ini sampai sini. Terus untuk talinya dia pakai yang modelnya pipih. Cuma menurut saya talinya panjang banget ya. Jadi ya kalau bisa dikurangi lagi panjang talinya. Karena misalnya mau dimasukin bolongan, bolongan juga udah habis tuh. Nggak ada bolongan tambahan lagi. Terus lanjut ke tang ya. Tangnya dari sweat ya, cuma di sininya kayak leather gitu, tulisannya Yuza Ecos. Dan tangnya ini tipis, jadi nggak ada paddingnya. Lanjut ke liningnya. Lining collarnya ini yang bagian atas ini dari sweat dan dia tipis. Cuma di bagian bawahnya sedikit sini dia dikasih bahan kain gitu ya. Dan baru kita ketemu paddingnya. Paddingnya pun standar aja, nggak begitu banyak, tapi cukup. Cuma masalah saya adalah eh, lining collar yang sweat ini tuh terlalu tinggi ya, terutama bagian belakangnya tuh lihat agak tinggi. Dan ini kalau kena kulit langsung itu kurang enak karena dia tuh kasar. Jadi sangat disarankan buat pakai kaos kaki yang panjang atau minimal lebih dari collarnya ini. Lebih bagus lagi kalau kaos kakinya tebel ya, karena ini keras dan kurang nyaman sih kalau kena kaki langsung. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya ini bisa dicabut. Insole-nya kayak gini. Warnanya sama ya, hijau pastel atau sage green ya. Dan di atasnya ini ada tulisan 910, tulisannya Impulse Foam. Terus bagian bawahnya warna merah seperti ini. Dia bentuknya lumayan unik, jadi di bagian arc-nya dia tinggi. Tapi insole-nya ini menurut saya terlalu tipis sih, jadi keempukannya agak kurang. A few moments later.
Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya standar aja, nggak begitu tebel ya. Ya lumayan sih yang sisi tengahnya, tapi secara stack high ini masih mirip antara depan ke belakang. Terus dia nggak polos gitu ya, di sini ada guratan gitu, di bagian belakangnya seperti ini, dan di sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya khas sepatu trail, dia banyak tonjolan-tonjolan gini, dan tonjolannya ini keras. Terus dikasih rubber juga ya, jadi gripnya bagus. Yang unik dari outsole-nya ini adalah pemilihan warnanya ya, jadi desainnya ini kayak camo gitu, warna krem dengan warna biru muda. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya di luar ekspektasi saya sih. Saya kira bakal keras banget karena ini dipencet-pencet pakai tangan ini nggak begitu empuk, apalagi ini sepatu trail ya, jadi outsole-nya itu keras. Tapi setelah dipakai ternyata ya nggak sekeras itu, tapi juga bukan yang nyaman banget. Jadi ya oke-oke aja. Untuk pemakaian casual ini masih bisa. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh sekitar 500.000, dan menurut saya sepatu ini ya sepatu memang buat trail beneran sih, karena upper-nya ini keras, dan minimalis. Jadi ya kalau buat casual agak kurang pas ya, cuma mungkin kalau buat trail ini jadi lebih ringan dan dia kuat, karena kasar begini mungkin kalau kena kerikil atau kena ranting-ranting itu masih kuat. Cuma kalau buat pemakaian casual yang biasanya upper-nya itu lebih lembut dan empuk, ini sih agak kurang. Terutama bagian collar-nya ya, seperti yang tadi saya bilang, collar-nya ini terlalu keras dan kasar, jadi kalau kena kulit langsung ini nggak enak. Jadi sangat disarankan pakai kaos kaki yang tinggi. Cuma untuk kombinasi sole-nya ya, midsole, insole, dan outsole, itu sih menurut saya oke-oke aja. Bukan yang keras gimana, tapi juga bukan yang empuk banget. Ya buat pemakaian casual, apalagi cuma nanjak kerikil coffee shop sih, ini masih oke. Tapi yang bikin saya beli sepatu ini sebenarnya sih dari desainnya ya. Menurut saya desainnya bagus, terutama kombinasi warnanya, karena menurut saya agak jarang ya sepatu dengan kombinasi warna seperti ini. Ya overall kalau kalian mau pakai buat casual ini oke, dan sepertinya juga lebih cocok lagi kalau memang bener-bener kalian pakai buat trail running. Mungkin sekian pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk link sepatu bekas review ataupun sepatu baru, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.